Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, gua akan ke kabar terkait dengan keuangan yang ada kaitannya dengan keadaan hutang dari Manchester United dan juga stadion dari Manchester United ini dari sumber, yaitu gua mulai sumbernya itu dari Bloomberg ini ya, dimana Bloomberg sebelumnya juga memberikan informasi terkait dengan Glazer yang bisa jadi ada kemungkinan untuk melepas Manchester United. Tapi informasi yang gue ingin bahas kali ini adalah terkait dengan hutang. Nah, bagaimana keadaannya? Yaitu adalah Manchester United sedang menjajaki opsi untuk membiayai kembali hutang sebesar 425 juta dolar yang jatuh tempo tahun depan dengan memanfaatkan pasar penempatan swasta. Klub Liga Premier tersebut telah memulai diskusi awal dengan bank-bank tetapi belum menyelesaikan rencana spesifik apapun menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Nah, jadi ini menurut gue kenapa kok ada kabar Glazer ingin melepas Manchester United ya, karena ada kewajiban terkait keuangan ya, dimana Manchester United ini kalau dari apa yang disebutkan ya, mereka harus melakukan sesuatu ini terkait dengan hutangnya. Dan 425 juta euro yang akan jatuh tempo, 425 juta US dollar yang akan jatuh tahun depan. Nah, mereka sedang melakukan pembicaraan dengan bank ya terkait dengan hal ini, tapi belum ditemukan ataupun mendapatkan sebuah keadaan yang konkret akan seperti apa langkah yang dilakukan. Ini angka yang cukup besar sekali menurut gua ya. Apakah Ineos bisa mengcover ini? Atau kalau Glazer menurut gue tidak. Dan inilah kenapa menurut gue salah satunya mereka akhirnya membuka kembali nih opsi untuk menambah investor atau bahkan menjual kepemilikan di Manchester United, apakah secara sebagian ataukah secara penuh. Inilah tipikal dari Glazer. Dan apakah terkait dengan itu saja ya? Menurut gue terkait dengan pembangunan stadion pun juga demikian, di mana gue akan ke kabar lainnya dari Simon Stone ya. Para petinggi Manchester United berharap dapat mencapai terobosan di musim panas ini dalam negosiasi dengan Freightliner terkait dengan lahan yang dibutuhkan untuk stadion baru mereka yang diusulkan senilai 2 miliar pounds dengan kapasitas 100.000 tempat duduk di dekat Old Trafford. Kemajuan proyek yang diumumkan oleh pemilik minoritas Sir Jim Ratcliffe Maret lalu terbatas, dengan kesepakatan untuk lokasi tersebut dianggap penting untuk menyelesaikan desain, menentukan biaya dan mengamankan pendanaan. Klub berencana untuk terus bermain di stadion yang ada saat ini hingga stadion baru siap dan lebih memilih kesepakatan sukarela daripada potensi perintah pembelian paksa. CEO Omar Berada mengatakan optimisme untuk berbagi berita dalam beberapa pekan atau bulan mendatang setelah lahan diamankan. Sementara para petinggi tetap yakin stadion dapat dibangun relatif cepat, berpotensi dalam 2 tahun sejak konstruksi dimulai. Tidak terpengaruh oleh perubahan apapun dalam posisi wali kota di Greater Manchester. Ini yang diinformasikan oleh Simon Stone ya. Tapi menurut gue ya kita bisa lihat bagaimana memang kebutuhan secara finansial ini sangat tinggi sekali untuk Manchester United. Ya ada hutang, lalu juga ada proyek megastruktur yang juga sangat besar sekali. Dan ya ini telah disebutkan kepada Simon Stone ya beberapa kali musim panas ini, dan bisa saja situasi ini akan bergerak. Dan ini dijelaskan juga ya bagaimana situasi dari stadion butuh lahan untuk membangun dan lahan untuk Freightliner ya. Jadi ada negosiasi terkait dengan berapa mereka harus bayar untuk hal ini. Dan mereka harus melihat lahan di mana. Dan mereka juga harus tahu di mana mereka bisa membangun stadion yang mereka rencanakan. Dan kalau mereka mendapatkan hal tersebut, maka mereka akan lebih tahu nih berapa angka pastinya untuk pembangunan stadion, dan mereka akan mencoba dan untuk mendapatkan uang. Dan setelah mereka mendapatkannya, mereka bisa membangunnya. Pembangunan sendiri bisa jadi cepat ya. Dan diperkirakan sekitar 2 tahun seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jadi tapi dana itu masih menurut gue, pendanaan ini masih menjadi misteri besar sih menurut gue secara ringan amatiran terkait dengan stadion baru dari Manchester United ini.
Karena ya gue pernah katakan ya ada 3 opsi terkait dengan stadion yang bisa jadi satu. Ya memaksa akhirnya Ineos men-take over Manchester United dari Glazer. Karena Glazer tidak akan mengeluarkan sepeser pun uang untuk pembangunan stadion baru ini. Tapi pertanyaannya ya Ineos akan men-take over dengan uang apa? Mereka juga butuh finansial ya kan. Atau ada nomor 2 investor masuk dengan sebuah konsorsium. Tapi itu juga belum pasti, belum jelas ya konsorsium dari mana, seperti apa. Lalu apa yang akan mereka dapatkan sebagai timbal balik mereka membiayai misalnya. Atau ada pihak ketiga yang akan membeli Manchester United. Dan ini menarik karena Qatar yang kabarnya dikaitkan dengan potensi ini, kemungkinan ini dikabarkan oleh Daily Mail, mereka tidak berminat untuk mendatangkan membeli Manchester United. Ya inilah Manchester United menurut gue. Tapi tadi disebutkan juga ya bahwa ada sekitar 400 lebih juta dolar di mana Manchester United punya kewajiban ya kan untuk melakukannya. Ini yang gue tangkap. Kalau gue salah tolong drop di kolom komentar. Tapi yang jelas memang ada pengeluaran-pengeluaran yang dalam waktu dekat ini Manchester United harus lakukan. Sehingga untuk Glazer tetap dalam situasi seperti ini nggak mungkin. Mereka juga harus mencari solusinya. Karena kalau mereka tidak mendapatkan solusinya, ya mereka yang harus mengeluarkan uang. Atau mungkin lebih parah ya, mereka yang akan ditendang dalam tanda kutip secara paksa dari Manchester United. Mungkin itu bisa saja terjadi. Dan mereka akan menghindari hal tersebut. Ya menurut gue sih apapun keadaannya, ya gue harapkan mereka keluar dari Manchester United. Misalnya apakah kemungkinan yang gue sebutkan Ineos yang akan men-take over Manchester United ini merupakan sebuah opsi yang bagus? Ya saat ini semua opsi yang tidak melibatkan Glazer menurut gue adalah opsi yang bagus sih. Artinya kalau bisa membuat Glazer keluar dari Manchester United. Cuma seperti gue kabarkan sebelumnya juga, ini akan membawa konsekuensi lainnya. Misalnya yang datang atau membeli Manchester United adalah dari pihak luar, bukan dari Ineos. Saat ini artinya pergantian manajemen ya, termasuk juga CEO, direktur-direktur dan lain-lain. Ini kalau yang datang dari luar Ineos itu mungkin terjadi. Sehingga saat ini yang paling make sense ya memang, dan yang gue perkirakan, gue bisa jadi salah ya, mungkin gue akan memberikan perkiraan yang berbeda di video-video selanjutnya, Tapi bisa jadi ini membuka peluang bagi Ineos untuk menambah kepemilikan di Manchester United dari sekitar 27 sampai dengan 29%. Mungkin mereka akan membeli bisa sampai 50% atau bahkan mendekati 50% sih dari kepemilikan saham di Manchester United ini, dengan tendensi akan terus menambahnya, begitu sih menurut gua. Karena dengan mereka yang menjadi pemilik mayoritas katakanlah seperti itu dari Manchester United, maka mereka bisa lebih nyaman dalam hal mencari solusi keuangan bagi Manchester United, termasuk misalnya ya refinancing hutang ya kan, lalu juga termasuk juga pembangunan stadion yang baru ini sih menurut gue seperti itu. Karena saat ini football operation memang mereka yang katakanlah mengatur ya, tapi ada banyak hal-hal lain di luar football operation yang masih dalam atau di tangannya Glazer. Dari yang gue pahami seperti itu. Tapi ya seperti gue katakan sebelumnya, apakah bagaimana cara dari Ineos ini untuk bisa menambah kepemilikan di Manchester United? Gue sendiri melihat ya secara keseluruhan, oke, ada banyak kontroversi semenjak Ineos masuk, tapi sejauh ini kalau melihat dari sisi prestasi Manchester United yang musim ini bisa finish di 3 besar, ya so far so good sih menurut gue ya. Ini harus gue akui juga, oke, memang ada kontroversi, misalnya harga tiket naik, misalnya masih ada Glazer di Manchester United, misalnya ada banyak hal ya. Tapi paling tidak dari berbagai hal yang terlihat saat ini, termasuk juga rencana mereka untuk membangun stadion baru, ini kan merupakan hal yang positif sih, gue nilai seperti itu ya. Ya ini juga bukan berarti gue tidak akan kritis ke Ineos ya. Tentu saja kalau mereka membuat keputusan yang kontroversial misalnya, ataupun juga membuat keputusan yang gue nilai mungkin tidak positif, tentu saja akan gue kritik. Tapi sejauh ini sih so far so good, termasuk juga dengan hal yang mengagetkan ketika mereka menggantikan Ruben Amorim ya kan, yang ya awalnya gue berpikir wow ini ada apa lagi setelah beberapa pergantian yang mereka lakukan ya, Erik ten Hag, Dan Ashworth, lalu Ruben Amorim.
oke, ini situasi yang bagus ya, artinya bisa finish 3 besar bersama dengan Michael Carrick. Hal keputusan yang tepat menurut gue, walaupun ada konsekuensi dengan 3 pergantian ini kan, maka ada apa namanya, ada uang yang harus mereka bayarkan ya kan, sebagai kompensasi dari pemecatan tersebut. Nah sekarang tinggal bagaimana mereka akan lakukan misalnya untuk mendukung Michael Carrick nih untuk musim depan dan juga musim-musim selanjutnya, karena gue tidak berharap ya mereka akan melakukan pemecatan lagi misalnya musim depan Michael Carrick tidak bisa memberikan hal yang seperti musim ini, kurang lebih seperti itu sih menurut gue. Tapi ya kita lihat akan seperti apa nih Manchester United. Balik lagi ke situasinya ya, ini kayaknya Glazer akan semakin terdesak sih di Manchester United. Nampaknya bibit-bibit itu sudah ada. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.